Shalom, kamu udah mau di GBD Permanu. Shalom. Shalom Mas Wahyu, shalom para pelayan-pelayan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk memuji nama Tuhan pada petang hari ini. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk memuji nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Saya udah bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Karena tak terbatas kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Amin Yesus. Kita nyanyikan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih
kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu yang begitu luas dari samudra Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami. Itu semua karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami anak-anak muda-Mu di tempat ini pada petang hari ini akan memuji mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau berikanlah kami sukacita, Kau berikanlah kami semangat untuk memuji nama-Mu ya Bapa, dan semuanya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami serahkan ibadah-Mu ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri teman-teman. Kita mau menyanyikan lagu Tak Tertandingi, karena kuasa Tuhan itu tidak ada yang menandinginya. Amin. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sungguh tak tertandingi kuasa Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh
buat Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan lebih semangat lagi. Karena Tuhan adalah great is our God kita. Amin. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan dan lebih semangat lagi. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. Katakan, kritis sergan. Haleluya. Nyanyikan pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. Kritis sergan, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. Kritis sergan, datanglah dan bertata, kuatan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dibentangkan, mujizat dinyatakan. Kritis sergan, kritis sergan, kritis sergan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Persilakan duduk, kamu udah menjadi remaja. Dan saya beri kesempatan untuk memuji nama Tuhan ke depan kaum mudinya.
Puji Tuhan, lagu dari pemudinya bahwa kita mencintai Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu ada di dalam hidup kita dan selalu ada di dalam hati kita. Puji Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar setiap perintah-perintah Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati untuk menyembahnya terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa yang akan difirmankannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersama kita, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar.
Dengan kasih Kristus, saudara membelus untuk berdoa. Terima kasih. Kepada hamba-Nya yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa, lebih dari segala-galanya apa yang ada dalam dunia ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan terima bersama firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu maupun kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh kami dengar, boleh kami simpan, dan boleh kami lakukan dengan pertolongan daripada Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai pimpin kami semuanya ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan sembunyikan di belakang salib Tuhan, sehingga firman-Mu membentuk setiap kehidupan kami dan boleh kami jadikan pedoman dalam kami menjalani hidup sehari-hari kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita percaya semua berkenan di hadapan Tuhan, amin. Maafkan saya tadi tidak ikut puji-pujiannya. Karena ada tamu saudara, sepupu dari mama saya dari Manado, mau mengantarkan anak mereka sekolah Alkitab di SAB. Terus hari Senin besok sebelum ke sekolah, mereka rindu bertemu dengan saya dan keluarga di tempat ini. Tadi pas mau mulai ibadah mereka nyampe, jadi saya bertemu sebentar dengan mereka, bercakap-cakap sebentar, dan selanjutnya saya ikut beribadah. Maaf ya, mereka rindu bertemu keluarga saya di tempat ini, mau ketemu Ibu Gembala. Jadi saya menemani sebentar. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita buka 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-33. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada saat ini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Rasul Paulus dengan tegas menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus agar mereka jangan sesat, agar mereka jangan bergaul dengan hal-hal yang buruk supaya kebiasaan yang baik itu tidak rusak. Kenapa? Firman Tuhan lewat Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat Korintus, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Karena pada waktu itu ada sebuah ajaran yang masuk di Korintus. Nah, ajaran ini yaitu tidak mempercayai kebangkitan Kristus. Ada sebuah ajaran yang masuk di Korintus yang mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit. Mereka tidak mempercayai kebangkitan Kristus, padahal kalau kita lihat dalam ayat yang ke-12, masih 1 Korintus 15, kita mundur sedikit ayatnya yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 20.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini ajaran yang benar. Firman Tuhan yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang diajarkan kepada jemaat Korintus bahwa Yesus Kristus itu sudah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Nah, makanya Paulus tegas menyampaikan kepada jemaat Korintus, mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tidak terjebak dalam pengajaran itu. Ada orang-orang yang dengan gencar sampaikan mempengaruhi bahwa jangan percaya tentang kebangkitan Kristus. Kalau misalnya jemaat Korintus ini bergaul dengan mereka, mereka bisa disesatkan. Makanya jemaat Korintus harus memperhatikan betul pergaulan mereka. Itu yang Paulus tekankan, itu yang Paulus ingatkan. Jangan sampai pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terbawa akan pengajaran itu. Segala yang baik yang telah mereka capai kemudian bisa hancur berantakan karena bergaul dengan orang-orang yang salah, dengan orang-orang yang mengajarkan hal yang sesat. Dikatakan janganlah kamu sesat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini, pesan Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Berlaku dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau dalam terjemahan lama dikatakan janganlah tersesat. Pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah tersesat. Sudah diingatkan, sudah disampaikan oleh Tuhan lewat Rasul Paulus, janganlah tersesat. Bukan berarti saya dan saudara hidup menutup diri. Tidak. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik, bukan berarti kita menutup diri dari orang lain yang tidak seiman dengan kita. Bukan berarti kita tidak bergaul dengan banyak orang. Bukan berarti kita menganggap haram orang yang tidak seiman dengan kita. Bukan demikian. Tetapi yang Tuhan inginkan, yang Tuhan maksudkan bahwa saya dan saudara berhati-hatilah dalam pergaulan. Amin. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijaksana. Sama dengan jemaat yang ada di Korintus, harus berhati-hati, harus bijaksana dalam pergaulan mereka. Mereka harus bisa membedakan mana yang percaya kepada Tuhan, mana yang berjalan sesuai firman Tuhan dan yang melenceng dari firman Allah. Harus bijaksana. Begitupun saya dan saudara yang hadir pada sore hari ini. Dengan siapa kita harus bergaul? Bergaul ini artinya hidup bermasyarakat. Kalau saudara bisa lihat dalam kamus bahasa Indonesia, bergaul ini artinya hidup bermasyarakat. Dengan siapa kita harus bergaul? Lalu bagaimana cara kita bergaul? Caranya bagaimana? Apakah sesuai firman Allah? Apakah saya harus pilih-pilih? Saya katakan tadi bukan berarti kita menutup diri, karena saya dan saudara kita semua adalah manusia, makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup dalam masyarakat, kita harus saling membantu satu dengan yang lain, gak bisa hidup sendirian. Tetapi kita harus tahu caranya kita bergaul itu harus sesuai dengan firman Allah. Kalau kita berteman dengan siapapun boleh,
Tetapi sekali lagi saya katakan harus bijaksana. Amin. Harus mengerti, harus paham, harus tahu menempatkan diri. Oh, saya dikatakan adalah terang dalam dunia ini. Ketika kita ada dalam lingkungan gelap, jangan mau terang kita itu diganti oleh kegelapan. Biarlah terang kita yang sekalipun hanya kecil, hanya sederhana, tetapi bisa menerangi dalam kegelapan. Itu yang Tuhan katakan harus bijaksana. Dalam dunia ini pun kita harus menjadi berkat. Nah, kita mau melihat contoh dalam Kejadian pasalnya yang ke-6. Mari sama-sama kita buka kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, saya baca ayatnya yang ke-11. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kita lihat firman Allah katakan bahwa bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Nah, jadi semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak, suka-suka mereka. Kalau dalam Kejadian ini, bahwa manusia pada zaman Nuh waktu itu hidup berfoya-foya, yang dipikirkan cuma makan dan minum, kawin dan mengawinkan, hanya yang jasmani saja. Makanya Tuhan melihat, Tuhan menilik, sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi mari kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 bagian terakhir. Saya baca dari awal saja, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi ayat 9 ini dikatakan ada seorang anak Tuhan bernama Nuh. Dia adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Jadi Nuh ini berada dalam lingkungan orang yang hidupnya tidak bergaul dengan Allah. Nuh dan keluarganya ini hidup dalam lingkungan orang-orang yang sudah rusak. Firman Tuhan sendiri yang katakan tadi. Nuh ini tidak bergaul dengan mereka. Lalu bergaul dengan siapa? Dengan keluarganya. Bergaul dengan Allah. Nuh tidak terpengaruh dengan cara hidup mereka yang tidak benar. Keadaan bumi sudah rusak, penuh dengan kekerasan, tetapi Nuh gak ikut-ikutan jadi rusak. Ini perbedaannya saudara. Korintus tadi katakan pergaulan yang jahat merusakkan kebiasaan yang baik. Nuh tahu bahwa pergaulan orang-orang yang ada di sekitar dia itu tidak baik. Dia gak mau ikut-ikutan. Sekalipun hidup bertetangga dengan mereka, sekalipun sehari-hari bertemu dengan mereka, sekalipun dunia semakin rusak, bumi semakin rusak, firman Tuhan katakan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau bahasa sederhananya, Nuh ini bersahabat dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Nuh ini berjalan dengan Allah. Gak ikut-ikutan. Mungkin diledek ya saudara. Diejek mungkin. Gak gaul.
Gak gaul Nuh sama keluarganya, gak ikutan seperti kita. Gak hidup dengan cara kawin mengawinkan, selesai menikah dengan yang satu, menikah lagi dengan yang lain. Itu yang terjadi di zamannya Nuh. Yang mereka pikirkan hanya makan dan minum, makan dan minum. Gak mikirin tentang hati Tuhan. Gak mikirin tentang bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Enggak. Tetapi Nuh bisa menjadi terang dalam keluarganya. Istri dan anak-anak dan menantunya bisa tetap hidup sesuai dengan firman Allah. Lingkungannya sudah rusak, bahkan Tuhan sendiri yang mengatakan Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia. Makanya Tuhan mau menghukum bumi pada waktu itu dengan air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Karena Nuh ini hidup bergaul dengan Allah, ketika Allah mau menghukum bumi, Allah sendiri yang mau menolong mereka, menunjukkan cara supaya mereka bisa selamat dari air bah. Disuruh buat bahtera. Kayunya harus dari kayu gofir, ukurannya seperti ini. Tuhan sendiri yang tentukan. Tuhan sendiri yang langsung berfirman kepada Nuh. Jadi kita melihat dunia yang rusak ini tidak bisa mempengaruhi kehidupan Nuh. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat dosa yang ada di sekitar Nuh gak bisa mempengaruhi gaya hidup Nuh. Dia tetap bergaul karib dengan Tuhan sehingga dia bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun diolok, sekalipun dihina, sekalipun diejek, mungkin dikatakan gak ikut tren pada waktu itu, ketinggalan zaman, gak apa-apa. Nuh gak menghiraukan semua itu. Dan Tuhan berfirman langsung kepada Nuh, bercakap-cakap dengan Nuh. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-22, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, pasal 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Hebat ya saudara, pergaulan hidupnya Nuh dengan Allah. Ketika panas, terik, pada waktu itu kok tiba-tiba Tuhan suruh bikin bahtera. Nuh enggak menolak. Nuh enggak marah-marah sama Tuhan. Gak komplain sama Tuhan. Tuhan, yang lain saja hidupnya enggak karu-karuan kok Tuhan, mereka tetap hidup. Yang lain ya hidupnya seperti itu kok, mereka tetap senang, kok tetap bahagia. Enggak saudara. Nuh tetap melakukan semua perintah Allah. Disuruh buat bahtera. Bagaimana caranya? Harus pakai mesin apa? Bahtera yang besar, segala makhluk hidup yang disebutkan oleh Tuhan, hewan-hewan, burung-burung, segala jenis burung, segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepada Nuh. Harus diatur sedemikian rupa untuk dimasukkan ke dalam bahtera. Harus teliti dan Nuh tunduk. Nuh lakukan itu. Dia tetap bergaul dengan Tuhan. Gak terpengaruh dengan pergaulan yang buruk yang sedang terjadi di sekitarnya. Gak ikut-ikutan jadi rusak. Gak apa-apa ketinggalan zaman menurut mereka. Yang penting tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nuh tetap hidup baik di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita tetap hidup di dalam dunia ini. Kita tetap menjadi makhluk yang sosial. Kita tetap hidup bermasyarakat. Kita lihat keadaan dunia semakin canggih, semakin modern. Bagaimana pergaulan kita?
Ada hal-hal yang sedang ditawarkan kepada kita, hal-hal yang keren, hal-hal yang wow, tapi bertolak belakang dengan firman Tuhan. Apakah kita mau mengikutinya? Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 bagian A. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 2 bagian A dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Iya, kita hidup di dalam dunia, tetapi firman Tuhan katakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Iya, kita tetap bergaul dengan siapa saja, kita tetap hidup bermasyarakat, kita tetap punya teman yang banyak. Tetapi ketika ada teman-teman yang cara hidup mereka sesuai dengan dunia ini, jangan kita ikut-ikutan, amin. Jangan kita, nanti kalau nggak ikut dia, aku nggak bisa punya teman yang banyak. Nanti aku diledekin, nanti aku diejek-ejek. Kamu gini. Malu. Jangan ya. Kalau cara hidup orang-orang di sekitar kita seperti peraturan yang diberikan oleh dunia ini, jangan kita ikut. Kita harus tetap menjadi berkat. Kita tetap menjadi terang. Iya, mereka hidup dalam kegelapan, tetapi biarlah terang yang ada dalam hidup kita bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Hidup kita ini yang adalah anak Tuhan bisa membawa hal yang positif dalam kehidupan mereka yang belum kenal Tuhan. Atau kalau ada teman-teman yang seiman, iman mereka mulai lemah, kitalah yang bisa menjadi berkat buat mereka. Mungkin dengan 1-2 kata, kalimat kita bisa menguatkan mereka. Hal-hal yang baik yang kita miliki dapat kita salurkan kepada mereka. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bergaul itu tidak salah. Punya banyak teman itu enggak salah. Karena sekali lagi saya katakan manusia adalah makhluk sosial. Tetapi kita harus tegas terhadap hal-hal yang salah. Amin. Kalau ada yang lain suka bohong, biarkan. Kalau ada yang suka mencuri, jangan kita ikuti. Kalau kita melihat ada yang suka melakukan kejahatan, jangan kita tiru. Pegang prinsip kebenaran firman Allah. Tegas terhadap hal-hal yang salah. Harus punya prinsip yang benar. Harus punya prinsip yang kuat sesuai firman Allah. Kalau misalnya ada yang nawarin, kamu mau nggak cepat jadi pintar? Kamu mau nggak berprestasi di sekolah? Tetapi caranya salah. Cuma orang-orang tahu, oh iya dia berprestasi, oh dia nilai-nilainya bagus, tetapi yang sebenarnya kalau ujian nyontek. Jangan ya. Harus punya prinsip yang kuat sesuai dengan firman Tuhan. Apakah Nuh ini tidak melihat cara hidup orang-orang yang ada di sekitar dia? Pasti Nuh melihatnya. Apakah kedagingan ini gak berontak? Oh pasti ada saudara, ada saat-saatnya mungkin Nuh tertarik melihat kehidupan orang-orang di sekitar dia, tetapi kembali kepada firman. Firman Allah terus kuatkan hidupnya. Makanya ketika Tuhan berfirman, Nuh bisa dengar. Ketika Tuhan memberikan perintah, Nuh bisa mentaati semuanya. Karena dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Roma tadi katakan jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Saya dan saudara tetap hidup dalam dunia ini, tetapi kita tidak mengikuti cara yang ditawarkan oleh dunia. Kita tetap mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-22, Injil Lukas, mari kita buka Injil Lukas pasalnya yang ke-22.
Ayat 54 saya baca sampai ayatnya yang ke-55. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Nah, perikopnya Petrus menyangkal Yesus. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Padahal dia adalah murid Yesus, setiap hari ikut Yesus. Kenapa kok bisa menyangkal Yesus? Karena ketika Yesus ditangkap, iman Petrus ini tergoncang. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya, waktu mereka bercakap-cakap dalam perjamuan malam, Yesus katakan bahwa iman mereka semua akan tergoncang. Benar, ketika Yesus ditangkap, iman Petrus ini tergoncang, goyah. Yang pertamanya dia kuat, dia katakan, sekalipun saya harus dipenjara, saya nggak akan menyangkal nama Tuhan. Tetapi kita lihat, Petrus ini bisa menyangkal Tuhan karena imannya tergoncang. Dan yang kedua, dikatakan ayat 55, di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi ketika dia lagi lemah, ketika dia lagi kurang pengharapan, ketika dia lagi dalam masalah, persoalan yang besar yang sedang dia hadapi, Petrus ini gak bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Petrus ini sendirian. Petrus ini mengikuti Yesus dari belakang. Ketika Yesus dibawa ke rumah imam besar, Petrus ada di antara orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Jadi lagi lemah imannya, nggak ada dalam kumpulan orang percaya, tetapi berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Nah, ketika ada seorang hamba mengatakan, bahwa dia adalah salah satu dari murid Yesus, dia ini bersama-sama dengan Yesus. Saya pernah melihatnya. Ada juga yang mengatakan, oh iya benar. Petrus katakan tidak, saya nggak kenal dengan dia. Dan selanjutnya juga ada yang katakan, iya benar, kamu. Terus Petrus katakan, bukan aku tidak kenal dengan orang itu. Dia menyangkal bahwa mengenali Yesus. Pada waktu itu pribadinya dikuasai oleh keadaan. Keadaan menuduhnya bahwa dia adalah salah satu dari murid Yesus. Imannya sedang lemah, keadaan menuduh dia sedang berada di lingkungan orang yang tidak percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Makanya penting kita berada dalam lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Penting kita harus bergaul dengan orang-orang yang seiman. Penting kita bertumbuh dalam gereja lokal. Kita perlu bertumbuh bersama-sama. Kenapa? Ketika ada persoalan, ketika ada masalah, kita nggak lari ke hal yang lain, hal yang salah. Ketika kita datang beribadah firman Tuhan, kita dengar pujian, kita nyanyikan di hadapan Tuhan, iman kita kembali dikuatkan. Kalau kita lari ke hal yang salah, kita bergaul dengan orang yang salah, bisa jadi kita seperti Petrus menyangkal Yesus. Keadaan lagi tidak baik, mungkin patah hati, lagi marah sama seseorang misalnya ya. Lagi gak enak pokoknya hatinya. Tetapi ketika kita bertumbuh dalam gereja lokal, kita punya pergaulan yang baik dengan teman-teman seiman kita, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, amin. Bisa saling menguatkan, gak usah dengan kata-kata yang panjang lebar. Ketika datang ibadah baru puji-pujian saja sudah menyentuh hati kita. Roh Kudus kuatkan supaya kita gak salah jalan, gak salah untuk melangkah. Harus memiliki gaya hidup yang baik.
Jangan mau memiliki pergaulan yang buruk, pergaulan yang salah. Hal-hal yang baik yang dulunya sudah kita bangun itu akan hancur berantakan ketika kita masuk dalam pergaulan yang salah. Yang perempuan, oh lagi apa itu? Ngetop sekarang, lagi tren sekarang, oh bajunya kurang kain. Misalnya ya, yang cewek-cewek. Kurang kain belum selesai dijahit yang segini-segini. Waduh, jangan mau ikut-ikutan. Harus berpakaian yang sopan, yang baik. Ada yang senang berkata-kata kotor, jangan ikut-ikutan. Yang cowok-cowok juga harus jaga diri dengan baik. Semua harus jaga diri dengan baik, bijaksana dalam bergaul, berhati-hati. Saya katakan tadi bukan berarti kita mengasingkan diri atau kita menutup diri dengan orang lain, tidak. Tetapi bijaksana, sama seperti Nuh, bijaksana. Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Manusia yang hidupnya sudah rusak dimusnahkan oleh Allah lewat air bah. Petrus dia menyangkal Yesus karena dia duduk di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Gak ada murid yang lain, cuma Petrus sendirian. Ketika keadaan menuduh dia membela diri, bohong. Membela diri dengan cara berbohong. Karena takut. Mungkin kalau dia berkata, oh iya, saya salah satu murid Yesus, pasti ditangkap juga. Ayat 61, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Ketika Tuhan berpaling memandang Petrus, baru Petrus ingat bahwa Tuhan pernah berkata, Petrus ini akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok. Tetapi bersyukur saudara, Petrus ini mengakui dosanya, dia menyadari, dia menyesali, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dia kembali kepada pergaulan yang baik, dia kembali hidup bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, dengan orang-orang yang percaya sehingga di dalam Kisah Para Rasul ketika pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, Petrus ada bersama-sama dengan mereka. Kalau misalnya kita sudah terlibat dalam pergaulan yang buruk, dalam pergaulan yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, kembali bertobat. Ada kesempatan yang Tuhan berikan, jangan terus-terusan berada dalam pergaulan yang buruk. Balik lagi kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kekuatan, pasti Tuhan menolong kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Amsal pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-20. Ayat yang terakhir. Amsal 13 ayatnya yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bijaksanalah dalam menjalani hidup ini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, kita menjadi bijak. Harus bijaksana. Kalau pasal 18 ayat yang ke-24, Amsal pasal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, Tuhan katakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Makanya diperlukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu datang dari mana? Dari kita hidup takut akan Tuhan, dari hidup tunduk dan hormat kepada Tuhan. Pasti Tuhan memberikan kebijaksanaan supaya kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita bisa membedakan mana teman yang bisa menjadi motivasi, yang bisa memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi. Mana teman yang tidak baik. Ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada saatnya Tuhan kirimkan kita sahabat yang selalu ada. Setiap kita perlu, mereka ada bersama-sama dengan kita. Ada orang-orang yang Tuhan kirim
orang-orang yang baik yang Tuhan kirim untuk menjadi sahabat kita, benar-benar mengerti, benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Bijaksanalah dalam pergaulan, sekalipun dunia ini menawarkan hal-hal yang modern, hal-hal yang kelihatan keren, wow saya katakan tadi, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikuti. Harus bersikap tegas dengan hal-hal yang bisa menyesatkan iman kita. Teruslah bergaul karib dengan Tuhan, pasti kita semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian tadi, kuasa-Mu terlebih besar. Biar Roh Kudus yang menolong saya dan saudara supaya kita kuat, supaya kita mampu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya kuasa Tuhan yang begitu besar yang akan memampukan kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak
besar. Kita punya kuasa Tuhan yang besar. Kita punya Allah yang bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulih sekali lagi. Mari dengan iman kita mau katakan kuasa Tuhan terlebih besar. Haleluya, 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 haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Saudara Rio berdoa. Haleluya ya Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur ya Bapa atas firman pada sore hari ini ya Bapa, yang menguatkan iman percaya kami ya Bapa, untuk kami belajar, untuk kami boleh bijaksana memilih pergaulan kami ya Bapa, agar kami tidak tersesat ya Bapa, agar kami tidak mengikuti alur dunia yang jahat ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu, mampukan kami ya Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan yang juga memberkati ya Bapa, baik anak muda-mudi-Mu yang sudah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Tuhan. memberkati ya Bapa. Ya Bapa, Haleluya. sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami hingga akhirnya nanti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati. Kita akan menjalankan korban persembahan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban persembahan yang diberikan, pengumuman gereja besok pagi sekolah minggu, lalu selanjutnya ibadah raya disertai perjamuan kudus. Minggu terakhir besok kita pakai baju batik bebas ya. Hari Selasa doa pemuda remaja, dan hari Sabtu kembali kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Kita berdoa supaya teman-teman yang lain bisa kembali ikut beribadah bersama-sama, memuji muliakan nama Tuhan. Selesai ini latihan ya pemuda remaja. Oh enggak,
Salah saya. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada sore hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian bersamamu Bapa, refnya saja. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah pemuda remaja pada saat ini. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami tiba di tempat tujuan dengan keadaan yang selamat. Kami mau tutup acara ibadah pada sore hari ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat tangan kanan, kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, pimpinan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.